so what? Jadi terus kenapa ya? Atau dalam bahasa Jawanya terus opo ya. Jadi sudah ada 3 teori belajar yang saya gunakan, yang saya sajikan. Terus gimana? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita sehari-hari di kelas? Halo semua, selamat pagi. Patrice Wiswandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya pada pagi ini adalah tentang teori belajar. Sebagai seorang pendidik, kita perlu tahu teori-teori belajar apa saja yang ada di sana. Kenapa? Ya, karena supaya kita tahu ketika kita mendidik mahasiswa atau mendidik murid, itu kita tahu teori apa yang sedang kita pakai di dalam pembelajaran itu. Yang kedua adalah supaya kita tahu apakah ada teori-teori yang lebih tepat untuk murid-murid sesuai dengan perkembangan zaman. Saya akan membahas tentang 3 teori yang utama, mulai dari yang paling kuno sampai yang paling terkini. Mari kita simak penjelasan saya. Teori belajar. Kita penting untuk mengetahui teori belajar supaya kita tahu bahwa selama ini kita mengajarkan suatu ilmu kepada murid-murid kita ternyata mengikuti satu teori tertentu. Saya akan membahas mulai dari teori yang paling kuno ya sampai teori yang paling modern. Nah, yang pertama adalah yang disebut sebagai behaviorism atau behaviorism dalam bahasa Inggrisnya. Ya, seperti apa teori behaviorism ini? Nah, teori behaviorism percaya bahwa perubahan tingkah laku, jadi dari dulunya tidak tahu kemudian tahu, dari dulunya tidak pandai menjadi pandai, itu disebabkan semata-mata oleh hukuman atau pujian dari guru. Jadi seorang murid yang merasa takut akan hukuman gurunya, maka dia berusaha sekuat tenaga supaya dia bisa menjadi lebih pandai, supaya nilai ulangannya atau supaya nilai ujiannya menjadi lebih baik. Kalau dia dipuji, wah makin senang, makin bersemangat dia untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi, semakin rajin belajarnya. Nah, teori behaviorisme percaya bahwa perubahan tingkah laku dari sang murid ini disebabkan oleh pihak luar. Pihak luar itu gurunya atau orang tuanya atau teman-temannya yang memberikan hukuman atau pujian. Ya, jadi kira-kira seperti ini kabarnya. Reinforcement itu artinya pujian, ya kalau dikasih pujian tentunya muridnya akan senang dan makin bersemangat untuk belajar. Kalau dikasih hukuman atau punishment, maka ada murid yang kemudian semangatnya padam, tidak lagi mau belajar. Ada juga murid yang merasa kemudian terpacu untuk belajar. Tapi pada intinya perubahan tingkah laku murid ini disebabkan oleh pihak eksternal. Itu yang dipercayai oleh behaviorisme. Oke. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, murid-muridnya pasif, murid-muridnya hanya mendengarkan saja. Sementara gurunya berceramah di depan kelas sampai berbusa-busa ya, bisa sampai 1-2 jam berceramah terus di depan kelas, ya. Kemudian memberikan feedback. Feedback itu artinya, oh kamu pinter, jawabanmu benar, jawabanmu salah, jawabanmu kurang tepat, jawabanmu meleset, jawabanmu salah semua, ya. Dan menguji plus menilai. Kasih ujian, kasih tes, ya, UAS, UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, menguji, kemudian memberikan nilai. Nilaimu 90, nilaimu 70, wah kamu nilaimu cukup 60 saja, ya seperti itu. Jadi itulah ciri satu pembelajaran yang didominasi oleh teori behaviorism. Oke. Kemudian juga pembelajaran itu akan banyak sekali diwarnai oleh drill. Drill artinya pelatihan berulang-ulang. Pelatihan soal berulang-ulang. Kenapa? Karena teori behaviorisme percaya bahwa semakin banyak manusia berlatih, itu semakin terampil dia. Semakin banyak dikasih drill dalam matematika atau dalam bahasa Inggris atau dalam apapun, semakin dia bisa menguasai keterampilan itu. Makanya
kelas behaviorisme akan selalu penuh dengan latihan soal, latihan pengucapan, latihan grammar, dan sebagainya. Ini namanya behaviorisme. Oke. Nah, kalau rekan-rekan mungkin merefleksikan kepada pengalamannya di kelas, rekan-rekan mungkin akan sadar, ya selama ini nampaknya saya menganut teori itu. Ya. Saya kasih mereka ceramah dalam 1-2 jam, kemudian saya berikan tes pada mereka, saya kasih nilainya. Kalau yang nilainya jelek, mungkin mereka akan merasa kurang bersemangat. Kalau dikasih nilai yang bagus, apalagi dikasih pujian, wah mereka bersemangat. Nah, itu khas sekali. Itu adalah prinsip-prinsip behaviorisme. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, sebelum yang kedua, ternyata ada seorang filsuf dari Tiongkok, Zhuangzi namanya, mengatakan seperti ini: rewards and punishments are the lowest form of education. Jadi menurut filsuf ini, yang namanya hukuman dan pujian tadi itu ternyata merupakan bentuk pendidikan yang paling dangkal, paling rendah. Kalau kita selama ini ternyata sudah menganut prinsip behaviorisme di kelas, kita mengharapkan murid harus belajar. Kalau muridnya malas, kita takut-takuti dengan ancaman nilai. Awas ya, kalau kamu tidak mengerjakan ini, akan saya turunkan nilaimu, atau akan saya kasih kamu nilai jelek. Nah, itu sudah merupakan mekanisme pujian dan hukuman. Yang menurut Zhuangzi itu ternyata merupakan bentuk pendidikan yang paling dangkal, ya, paling rendah. Oke, atau seperti apa yang tidak rendah, tidak serendah yang dia katakan. Nah, ternyata ada yang namanya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kira-kira bisa ya memperkirakan teori apa berikutnya selain daripada teori behaviorisme yang ternyata menggunakan mekanisme di otak. Nah, namanya adalah kognitivisme atau kognitivism. Kognitif itu artinya berhubungan dengan proses di otak, ya. Proses atau mekanisme pemrosesan informasi di otak, di pikiran. Oke. Nah, teori kognitivism mengatakan bahwa atau menekankan pada bagaimana pikiran memproses informasi, bagaimana pikiran merekam informasi itu ke memori jangka pendek, kemudian menyimpannya secara permanen di memori jangka panjang, kemudian dia menggali kembali. Jadi kalau kita belajar sesuatu dari buku teks, kita akan menyimpannya ke memori jangka panjang, dan ketika ujian tiba, kita akan menggalinya kembali, mengeluarkannya kembali untuk menjawab soal-soal di ujian tersebut. Nah, itu namanya prinsip kognitivisme. Bagaimana otak kita atau pikiran kita mengolah informasi, mengkaitkannya dengan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, kemudian menyimpannya ke memori jangka panjang, kemudian menggalinya kembali, supaya bisa kita terapkan ke soal atau ke problem sehari-hari. Itu namanya kognitivisme, artinya sangat bergantung pada mekanisme di otak. Nah, ciri khasnya adalah guru mengatur isi pembelajaran sedemikian rupa sehingga bisa diolah oleh pikiran sang murid, kemudian memberi contoh pengerjaan soal, mengajarkan strategi belajar, kemudian memberikan soal problem solution, soal yang tidak sekedar pilihan berganda, tapi bagaimana memecahkan satu masalah. Dia kasih satu kasus, kemudian murid-muridnya diminta untuk memikirkan solusi dari kasus tersebut. Ya. Kemudian juga melatih metakognisi. Metakognisi ini artinya bagaimana kita mengelola pikiran sehingga kita bisa merencanakan, memonitor pikiran kita sendiri, dan mengevaluasi belajar, mengevaluasi hasil dari kerja pikiran kita. Itu namanya metakognisi. Seorang guru yang mengikuti prinsip kognitivisme akan mengajarkan metakognisi tersebut kepada muridnya. Oke, jadi ini adalah yang namanya kognitivisme, sangat bergantung atau mempercayai bahwa manusia itu punya kemampuan untuk memproses informasi di benaknya.
Bandingkan dengan yang behaviorisme tadi, kalau behaviorisme tadi itu tingkah lakunya dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, sekarang kognitivisme percaya bahwa mekanisme belajar itu tergantung pada apa yang ada di dalam, apa yang ada di benak mereka. Itu namanya kognitivisme. Oke. Nah, kemudian juga di teori ini, maka murid akan aktif berpikir. Murid akan menghubungkan informasi baru yang diterima dari dosen atau gurunya dan yang sudah mereka ketahui. Yang sudah mereka ketahui itu namanya skema. Begitu murid menerima informasi baru dari kita, dari dosennya atau gurunya, dia akan mengkaitkannya dengan apa yang sudah dia ketahui sebelumnya, skema yang sudah ada di pikirannya. Nah, itulah salah satu ciri dari kognitivisme atau kognitivisme. Sangat mengandalkan pada mekanisme di pikiran. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah, kalau gambarnya seperti ini, kira-kira teorinya adalah pasti yang mengandalkan kerjasama antar manusia, antar murid ya, namanya adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu intinya adalah manusia membangun pengetahuan atau keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan belajarnya. Jadi dia membangun yang namanya aja konstruk ya. Konstruktivisme, konstruk atau konstruk itu artinya membangun. Dia membangun pengetahuan dan membangun kecakapan melalui interaksi. Jadi dia harus berinteraksi dengan orang lain, dia harus berinteraksi dengan lingkungannya di sekitarnya. Dia tidak bisa belajar sendirian di kamar, terisolasi dari dunia luar, tidak bisa seperti itu. Itu namanya bukan konstruktivisme. Konstruktivisme harus mengandalkan pada interaksi dengan manusia lain, belajar dari manusia lain. Ya. Nah, makanya gambarnya seperti itu. Jadi murid akan belajar dari temannya. Itu yang pegang laptop itu mungkin sudah pinter, dia mengajari teman-temannya gimana sih caranya coding. Nah, seperti ini dia tunjukkan caranya. Kemudian teman-temannya belajar, oh gitu caranya bikin coding. Oke, jadi ini adalah konstruktivisme. Sangat mengandalkan pada interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan orang lain untuk menambah pengetahuannya, untuk menambah kecakapannya. Kalau Anda termasuk guru yang suka memberikan tugas kelompok, ya maka mungkin Anda, atau bukan mungkin, tapi pasti Anda sudah menganut prinsip konstruktivisme ini. Anda percaya bahwa melalui tugas kelompok itu masing-masing murid akan belajar satu sama lain melalui interaksi di dalam kelompok tersebut. Ya, oke. Nah, guru sekarang bukan lagi sebagai orang yang ceramah saya berbusa di depan kelas ya, tapi dia sekarang sebagai fasilitator. Dia menciptakan suasana belajar. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, oke, ini ada satu kasus, Anda punya buku referensi di sini, Anda bisa baca ini, bisa baca itu, silakan kerja kelompok, silakan pecahkan kasus ini. Nah, seperti itulah kira-kira skenario atau suasana yang dominan warna konstruktivismenya. Kemudian guru juga menciptakan apa yang dinamakan sebagai Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah kesenjangan antara tindakan yang dilakukan oleh murid secara sendirian dengan tindakan yang bisa dilakukannya kalau dia dibimbing oleh gurunya atau oleh seorang yang lebih ahli, seorang yang sudah lebih cakap. Jadi kesenjangan ini namanya Zone of Proximal Development. Kalau saya bikin pembukuan, saya nggak tahu apa-apa soal pembukuan, saya belajar pembukuan. Ketika saya mengolah data pembukuan itu secara sendiri, kemudian ada satu situasi di mana saya dibimbing oleh seorang yang memang sudah pintar pembukuan, sudah pintar akuntansi. Nah, gap antara yang saya sendirian tadi dengan yang dibantu oleh teman tadi atau guru tadi, itu namanya Zone of Proximal Development. Dan teori konstruktivisme percaya bahwa Zone of Proximal Development itu harus diciptakan sehingga tercipta keinginan atau dorongan untuk belajar dari orang yang sudah pintar, orang yang sudah cakap dalam satu keterampilan tertentu. Ya. Kemudian juga ada yang namanya scaffolding. Scaffolding artinya membimbing seorang murid sampai pada tahap tertentu,
Kemudian pada tahap selanjutnya dilepas, dia harus bisa belajar sendiri. Itu namanya scaffolding. Ya. Salah satu video saya juga di channel saya juga membahas tentang scaffolding. Rekan-rekan bisa mengklik video itu kalau ingin tahu apa sih scaffolding itu. Ya, tapi ini intinya adalah inilah intisari dari konstruktivisme. Konstruktivisme to construct, membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya, melalui interaksi dengan orang lain. Oke. Nah, di dalam perkuliahan di universitas itu terwujud melalui magang. Ketika seorang mahasiswa magang, maka dia belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di lapangan, ya, atau kuliah lapangan, atau kerja kelompok. Nah, ketika kegiatan ini itu sangat mengikuti prinsip konstruktivisme. Oke, nah saya lanjutkan dengan konektivisme. Nah, konektivisme ini adalah yang paling baru. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Nah, jadi manusia ternyata sekarang dihubungkan dengan dunia digital, dunia internet. Ya. Jadi mereka terhubung satu sama lain melalui dunia digital, melalui koneksi internet. Itu yang dinamakan sebagai konektivisme. Ya. Nah, konektivisme ini intinya adalah belajar melalui jaringan digital. Ya. Pembelajaran akan terlaksana melalui simpul atau bahasa Inggrisnya nodes. Ya. Nodes ini bisa berupa jaringan digital yang sehari-hari kita dapati di gadget kita maupun di laptop kita, asal ada jaringan WiFi, maka itu sebenarnya merupakan satu simpul. Ya. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, dan sebagainya. Itu merupakan simpul-simpul yang bisa digunakan sebagai alat untuk belajar ilmu yang baru. Ya. Kemudian juga simpul yang lain adalah orang lain yang menggunakannya. Kalau kita sebagai satu netizen, maka banyak juga netizen di luar sana yang kemudian merupakan simpul-simpul di dalam pembelajaran itu. Kita bisa belajar dari orang lain melalui jaringan digital. Orang lain juga bisa belajar dari kita. Misalnya, di Facebook ada satu postingan tentang Candi Borobudur. Nah, satu orang memposting, yang lainnya membaca dan belajar dari situ. Kemudian, orang lain lagi memposting, orang yang lain belajar juga dari situ. Sementara sang orang yang tadi memposting juga belajar dari komentar-komentar rekan-rekannya. Jadi, masing-masing saling belajar melalui satu jejaring digital. Itu adalah prinsip konektivisme. Oke. Nah, di sini kalau kita kembali ke kelas, maka guru akan menyediakan materi-materi digital, tidak lagi berupa textbook yang tebal-tebal itu, tapi materinya diunggah ke Moodle misalnya, atau ke Google Classroom misalnya, ya, atau ke YouTube. Kemudian murid akan mengaksesnya dan mereka berbagi pengetahuan dengan murid lain. Mereka mendiskusikan isi tersebut atau konten tersebut, kemudian mereka sampai pada satu pembahasan yang panjang lebar, di mana mereka di sana saling belajar satu sama lain. Itu adalah prinsip dari konektivisme. Oke. Nah, so what? Jadi terus kenapa ya? Atau dalam bahasa Jawanya terus apa ya. Jadi sudah ada 3 teori belajar yang saya gunakan, yang saya sajikan. Terus gimana? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita sehari-hari di kelas? Nah, ternyata kalau kita renungkan, maka sebenarnya kita sudah melakukan ketiga-tiganya secara kombinasi. Jadi kita menggabungkan prinsip behaviorisme, konstruktivisme maupun konektivisme. Kita jarang sekali yang melakukan satu atau mengikuti satu teori tertentu saja, ya, tanpa ada campur tangan atau ada penggabungan dari yang lain. Ya. Pada kebanyakan kasus kita justru menggunakannya secara bersama-sama. Ya. Jadi ya sedikit behaviorisme, ada sedikit warna konstruktivisme juga, dan sedikit konektivisme. Itu yang kita praktekkan sebagai pendidik, sebagai guru. Ya. Jadi ya praktek seperti ini sah-sah saja. Tapi yang intinya dari paparan saya ini adalah kita tahu teori apa yang sedang kita lakukan kalau kita
sedang melakukan satu kegiatan pembelajaran. Kalau kita melakukan tes, kemudian memberikan mereka nilai, nah itu mungkin behaviorisme. Ya. Kalau kita menyuruh mereka untuk bekerja kelompok, atau turun ke lapangan, atau studi kasus, atau jalan-jalan ke satu objek wisata, dan kemudian mengamati apa yang terjadi di sana, maka itu adalah konstruktivisme. Ya. Kemudian kalau kita membuat mereka belajar dari YouTube, kemudian membahasnya bersama-sama, nah itu mungkin adalah prinsip konektivisme. Jadi ternyata campuran, ternyata praktek yang selama ini kita lakukan adalah kombinasi dari ketiga teori belajar tadi. Oke. Nah, tentunya kita ingin tahu di masa depan kayak apa. Nah, nampaknya di masa depan itu akan lebih banyak konstruktivismenya dan konektivismenya. Akan makin jarang orang yang mendengarkan berjam-jam ceramah gurunya ceramah di depan kelas, kemudian mengerjakan soal, kemudian dinilai. Akan makin jarang yang behaviorisme seperti itu. Mereka akan lebih banyak keluar, bekerja, mengamati orang-orang yang sudah tampil bekerja di bidangnya, kemudian mereka membentuk satu jaringan belajar di dunia digital, kemudian mereka saling melontarkan pendapat dan saling belajar dari situ. Ya, jadi lebih banyak pada konstruktivismenya dan konektivismenya. Apalagi nanti kalau zamannya metaverse, ya, pendidikan berbasis metaverse itu akan makin kentara prinsip konstruktivisme dan konektivismenya. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya siap-siap saja ke arah sana. Oke. Terima kasih, salam sukses, sampai jumpa di episode saya mendatang.